Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Uang Nafkah yang Diminta Kembali. Biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Ana, jatah bulanan yang kemarin masih ada nggak? Tanya Rama seraya mengendurkan dasi. Sore ini Rama baru saja pulang dari kantor tempatnya bekerja. Udah aku pakai 100.000 untuk belanja tadi pagi. Memangnya kenapa mas? Tanya Ana. Aku pinjam dulu ya. Aku butuh tambahan untuk cicilan mobil sama rumah. Jawab Rama. Seketika Ana terdiam. Bukankah uang untuk cicilan Rama sendiri yang memegangnya? Sedangkan Ana hanya dicatat 500.000 untuk 1 bulan. Loh, bukannya uang yang untuk cicil kamu yang pegang mas? Ini aja aku belum sekolah, Nabil sama beli susu untuk Vio. Ungkap Ana, berharap suaminya itu tak lupa dengan peraturan yang dibuatnya sendiri. Rama menghela napas. Bayar sekolah nanti setelah aku gajian, terus untuk susu kamu kan bisa, pinjam uang dulu sama mama. Ana, aku benar-benar butuh. Rama kembali bersuara saat melihat istrinya itu hanya diam. Memangnya kamu butuh untuk apa, mas? Tanya Ana. Ia ingin tahu apakah suaminya itu akan berkata jujur atau tidak. Rama mengusap wajahnya dengan kasar. Ana, aku ini suami kamu. Apa kamu tidak percaya kalau aku benar-benar butuh? Jangan keras-keras, mas. Nanti Vio bangun. Ujar Ana yang sedikit terkejut saat mendengar suara tinggi suaminya itu. Salah kamu sendiri. Sekarang mana uangnya? Saut Rama yang tak pernah mau disalahkan. Sebentar, aku ambil dulu. Dengan terpaksa, Ana berlalu dari hadapan suaminya, lalu membuka almarinya untuk mengambil uang. Ini mas, Ana menyodorkan uang tersebut pada suaminya. Dari tadi kek, sekarang siapkan air, aku mau mandi. Rama bangkit dari duduknya, lalu mengambil handuk dan mulai melepas kemejanya. Iya mas. Ana berlalu masuk ke dalam kamar mandi untuk menyiapkan air. Setelah siap, Ana bergegas keluar, melihat istrinya keluar. Dengan segera Rama masuk ke dalam untuk membersihkan diri. Selagi Rama mandi, Ana memutuskan untuk menyiapkan pakaian. Setelah itu ia bergegas keluar dari kamar. Jam menunjukkan pukul 5. Waktunya Ana untuk menyuapi ibu mertuanya yang lumpuh akibat kecelakaan 5 bulan yang lalu. Ibu, makan dulu ya, kata Ana, lalu menjatuhkan bobotnya di sebelah ibu mertuanya. Rama mana? Tanya Sukma, ibu mertua Ana. Mas Rama lagi mandi, Bu. Ana mulai menyuapi ibu mertuanya itu, tapi baru saja satu suap tiba-tiba disemburkan. Astagfirullah, ibu kenapa? Ana langsung mengambil segelas air putih. Makanan apa ini? Rasanya tidak enak. Kamu becus masak apa enggak sih? Bentak Sukma. Seketika Ana terlonjak kaget. Maaf Bu, apa aku... Keluar kamu! Ibu sudah gak nafsu makan. Sukma memotong ucapan menantunya itu. Tapi Bu... Ibu bilang keluar. Potong Sukma dengan cepat. Tak ingin berdebat lagi, Ana memilih untuk menurut. Melihat menantunya keluar, dengan segera Sukma mengambil paper bag yang sengaja ia taruh di bawah kolong tempat tidur. Meski sedikit kesulitan, tetapi Sukma berhasil mengambilnya. Wanita parubaya itu membuka paper bag tersebut. Seketika ia tersenyum saat melihat ada makanan enak yang sengaja Rama beli tanpa sepengetahuan Ana. Ini baru makanan enak, gumamnya. Dengan segera Sukma menyantap makanan tersebut. Hari telah berganti. Pagi ini Ana sudah selesai memandikan kedua anaknya. Bahkan ia sendiri sudah mandi. Rama heran saat melihat istrinya sepagi ini sudah berpakaian rapi. Karena penasaran, Rama berjalan menghampiri istrinya itu yang sedang duduk di meja rias. Tumben sudah rapi begini, anak-anak juga. Memangnya kamu mau kemana? Tanya Rama sembari memakai dasinya. Hari ini aku mau mulai kerja mas. Ana menjawab tanpa menoleh ke arah suaminya itu. Rama yang mendengar itu seketika terkejut. Apa? Kerja? Ana, aku kan sudah bilang kamu tidak perlu kerja. Tugas kamu itu hanya mengurus rumah, anak-anak sama ibu. Ungkap Rama yang terdengar kesal dengan keputusan yang sudah istrinya itu ambil. Aku capek ngurus rumah serta ibu kamu, tapi tidak pernah kamu hargai. Sahut Ana dengan begitu santai. Maksud kamu apa bicara seperti itu? Kalau kamu kerja, siapa yang akan ngurus ibu? Terus anak-anak? Kata Rama. Ia berusaha untuk bersikap tenang. Ya kamulah,
Untuk anak-anak mau aku titipkan sementara sama mama. Terus untuk urusan ibu, kamu suruh saja Linda ke sini, sahut Ana. Detik itu juga Rama terkejut saat mendengar Ana menyebut nama Linda. Kamu tidak perlu kaget seperti itu, Mas. Aku sudah tahu kok pernikahan kamu dengan Linda. Aku juga tahu kalau selama ini kamu beliin makanan yang enak untuk ibu. Itu sebabnya ibu tak pernah mau makan makanan yang aku masak, ungkap Ana. Aku juga tahu kalau kamu sering makan di luar dengan istri mudamu itu. Itu sebabnya aku memutuskan untuk bekerja, agar aku tidak menjadi beban lagi untuk kamu, Mas. Dan satu lagi, untuk uang yang semalam, kamu tidak perlu meminjamnya. Toh tidak akan pernah kamu kembalikan kok. Setelah mengatakan itu, Ana berlalu dari hadapan suaminya dengan menggendong Vio yang kini usianya baru 2 tahun itu. Anak keluar dari kamar. Rama melongo mendengar ucapan demi ucapan dari istrinya itu. Pria berkemeja putih itu tak menyangka jika Ana bisa tahu tentang rahasia yang selama ini ia jaga. Rama pikir Ana tidak akan diam saja dengan apa yang ia lakukan di belakangnya. Ah, sial. Ana, tunggu. Rama menggerang frustasi. Setelah itu ia berlari mengejar istrinya. Ana, kamu tetap di rumah ya. Aku janji nanti uang bulanan aku tambah. Rama membujuk istrinya agar tetap tinggal di rumah, walaupun nanti uang bulanan harus ia tambah. Maaf mas, keputusan aku sudah bulat. Ana menuntun Nabil, sementara Vio dalam gendongannya. Nabil, kamu berangkat sekolah sama ayah ya, biar bundamu bisa... Nabil gak mau. Nanti di pertigaan ayah turunin Nabil lagi. Nabil memotong ucapan ayahnya. Seketika mata Rama melotot mendengar penutur putrinya itu yang kini usianya 8 tahun. Diturunin di pertigaan. Sayang, maksud kamu apa? Tanya Ana. Jujur ia penasaran dengan apa yang putrinya itu katakan. Sayang, kamu... Ayah sering nurunin Nabil di pertigaan, terus nanti ada tante-tante masuk ke mobil ayah. Adunya. Seketika Rama salah tingkah, sementara itu Ana cukup terkejut dengan aduan putrinya. Kamu tega ya mas? Nabil itu putri kamu sendiri loh, tapi tega-teganya kamu berbuat seperti itu, ungkap Ana. Ia sangat kecewa dengan apa yang Rama lakukan. Ana, aku... Ayo sayang, kita berangkat sekarang, nanti kamu terlambat. Ana memotong ucapan suaminya. Setelah itu ia beranjak meninggalkan rumah. Rama hanya bisa menghela napas, percuma menahan. Rama, ibu lapar. Mana makanannya? Teriak Sukma. Seketika Rama terlonjak kaget saat mendengar teriakan ibunya. Iya bu, sebentar. Rama berlari menuju meja makan untuk mengambil sarapan. Namun, Rama cukup terkejut saat melihat meja kosong. Tak ada makanan sedikit pun. Astaga Ana, kenapa tidak ada makanan? Dasar istri tidak berguna. Rama geram dengan ulah istrinya yang pergi tanpa meninggalkan makanan sedikit pun. Rama! Sukma kembali berteriak. Iya bu, sebentar. Rama langsung mengambil ponselnya, lalu memesan makanan untuk ibunya dan tentunya juga untuk dirinya. Rama cukup kewalahan, biasanya jam 7 ia sudah pergi dari rumah tanpa memperdulikan istrinya yang sibuk mengurus ibunya serta kedua anaknya. Dan sekarang Rama harus melakukan itu sendiri. Waktu berjalan begitu cepat, pukul 4 sore Rama sudah sampai di rumah. Hari ini Rama terpaksa meminta Mira tetangganya untuk menjaga ibunya selama ia bekerja. Rama memang sengaja pulang lebih awal, berharap semoga Ana sudah pulang. Mbak, kok sepi? Memangnya Ana sama anak-anak belum pulang? Tanya Rama. Belum. Sudah ya, tugasku sudah selesai, aku mau pulang, kata Mira. Iya mbak, ini bayarannya, terima kasih ya. Rama menyodorkan Rp500.000 untuk membayar Mira yang telah bersedia menjaga ibunya. Sama-sama. Setelah itu Mira melangkah pergi meninggalkan rumah Rama. Kenapa sampai jam segini Ana belum pulang juga? Rama menghela nafas. Setelah itu ia melangkah masuk ke dalam. Setibanya di dalam terlihat jika ibunya sedang berada di ruang tengah. Rama berjalan menghampiri ibunya, lalu menjatuhkan bobotnya di sofa. Melihat putranya pulang, Sukma meletakkan majalah yang sedang ia baca. Kamu baru pulang? Ana mana? Kok dari pagi ibu gak ngeliat Ana? Tanya Sukma. Ana belum pulang bu, hari ini Ana memutuskan untuk kerja, jawab Rama. Apa? Kerja? Terus kalau kerja yang ngurus rumah sama ibu, terus anak-anak siapa? Sukma cukup terkejut saat mengetahui jika menantunya itu akan bekerja. Aku juga gak tahu bu.
Rama mengangkat kedua bahunya. Ia juga tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba saja pintu utama terbuka. Derap langkah kaki yang berjalan masuk ke dalam membuat Rama menoleh. Ia tersenyum saat melihat Ana pulang. Tapi yang anehnya, kenapa Ana sendiri? Di mana Nabil dan juga Vio? Ana, anak-anak mana? Tanya Rama. Anak-anak ada di rumah Mama, jawab Ana. Kok nggak kamu ajak pulang? Ini kan sudah sore, kata Rama. Mereka mau nginep, ini aku kesini mau ambil baju, saut Ana. Seketika Rama serta Sukma terkejut saat mendengar jika Ana akan menginap. Sayang, kamu ajak anak-anak pulang ya. Kalau kalian nginep nanti. Anak-anak udah lama nggak nginep di rumah Mama. Udah ya Mas? Ana memotong ucapan suaminya. Setelah itu ia bergegas masuk ke dalam kamarnya. Rama menghela nafas. Ia tak akan mungkin bisa mengurus rumah serta ibunya hanya seorang diri. Karena selama ini Ana yang selalu melakukannya. Setiap pulang kerja, rumah sudah rapi, serta makanan sudah tersedia di atas meja makan. Ana, tolong. Rama mengikuti langkah istrinya hingga sampai di teras depan. Ya ampun Mas, aku jarang loh ke rumah Mama. Anak-anak juga, jadi nggak ada salahnya kan kami nginep di sana, ujar Ana. Belum sempat Rama menjawab, tiba-tiba sebuah mobil terhenti di pelataran rumah. Selang beberapa menit, seorang wanita turun dari mobil, lalu berjalan menghampiri Rama serta Ana yang tengah berdiri di teras. Kebetulan kamu datang, karena kamu sama-sama istrinya Mas Rama. Sekarang gantian ya, kamu ngurus rumah sama ibu. Jangan lupa, Mas Rama juga kamu urus. Setelah mengatakan itu, Ana melenggang pergi meninggalkan kedua manusia tak berakhlak itu. Linda serta Rama melongo mendengar ucapan Ana. Padahal Linda datang berniat untuk menjemput Rama agar bisa menghabiskan malam bersama. Tapi nggak taunya malah disuruh menggantikan Ana untuk mengurus rumah dan juga ibu mertuanya. Keduanya masih terdiam, sementara Rama terus memandang kepergian Ana. Entah kenapa ada yang kurang saat istri pertamanya itu tidak ada. Khawatir akan membuat Linda marah, Rama akhirnya memutuskan untuk mengajak istri mudanya itu untuk masuk ke dalam rumah. Masuk yuk. Rama merangkul pundak Linda dan membawanya masuk ke dalam. Mas, Ana itu benar-benar keterlaluan. Kenapa nggak kamu ceraikan saja sih? Protesnya. Jujur, Linda ingin jika Rama dan Ana bercerai agar ia bisa memiliki Rama seutuhnya. Rama menghela napas. Tidak semudah itu. Apalagi kami sudah memiliki 2 orang anak. Rasanya akan sulit jika harus berpisah. Katanya kamu mencintai aku, Mas, dan kamu mau menuruti apa saja yang aku mau. Paparnya. Linda berharap semoga saja Rama mau menuruti keinginannya itu. Rama mengusap wajahnya dengan gusar. Iya, tapi bukan berarti aku harus... Rama! Rama! Sukma berteriak memanggil nama putranya. Gegas Rama melangkah menghampiri ibunya. Ada apa, Bu? Tanya Rama. Ana mana? Ibu lapar belum makan, kata Sukma. Ana pergi, Bu. Katanya mau nginep di rumah mamanya. Sahut Rama mendengar itu. Sukma tersenyum. Baguslah, Linda, tolong kamu siapkan makan malam. Ibu udah lapar. Sukma bangkit dari kursi rodanya. Seketika Linda dan Rama terkejut melihat itu. Ibu bisa... Yang bilang ibu lumpuh itu siapa? Ibu sengaja melakukan ini agar Ana bosan tinggal di rumah ini lalu pergi. Sukma memotong ucapan putranya. Kenapa diam saja? Ibu sudah lapar, kata Sukma lalu berjalan menuju meja makan. Linda, Rama menyenggol lengan istrinya itu. Aku nggak bisa masak, Mas. Linda menggigit bibir bawahnya. Kamu pesan makanan saja, Linda. Lagi pula nanti kalau masak nggak enak percuma, ujar Sukma. Linda kembali terkejut mendengar ucapan ibu mertuanya itu. Ah, iya Bu. Linda tersenyum lalu mengambil ponselnya untuk memesan banyak makanan. Sementara itu, di lain tempat saat ini Ana serta kedua anaknya dan orang tuanya sedang duduk santai. Anita serta Hendra terlihat sangat bahagia saat melihat kedua cucunya. Sudah lama mereka tidak bertemu, dan sekarang mereka bisa saling melepas rindu. Jadi untuk selanjutnya bagaimana? Tanya Anita. Ana terdiam sejenak. Aku belum tahu, Mah. Hendra menghela napas. Perbuatan Rama dan Sukma sudah sangat keterlaluan. Papa tidak rela kamu kembali lagi ke sana. Papa sanggup membahagiakan kamu dan kedua cucu Papa. Iya, Pak, aku tahu. Tapi yang aku pikirkan, pelan-pelan saja, pasti kamu bisa. Mama tahu bagaimana perasaan kamu. Memang tidak mudah, terlebih usia pernikahan kalian yang sudah 10 tahun.
Anita memotong ucapan putrinya. Ia tahu bagaimana perasaan Ana saat ini, bukan karena bucin. Iya mah, Ana mengangguk. Vio udah tidur, kamu ajak ke kamar gih, biar papa yang nemenin Nabil. Ujar Hendra yang melihat jika cucunya sudah tertidur di pangkuan Ana. Iya Pak, dengan sangat hati-hati Ana membopong tubuh putranya dan membawanya ke kamar. Hari telah berganti, pagi ini Rama sudah siap untuk bekerja ke kantor. Rasanya benar-benar hambar saat Ana tidak ada. Walaupun Rama sudah mengkhianatinya, tetapi Ana tetap ada di hatinya. Rama juga kangen kepada kedua anaknya, Nabil serta Vio. Nabil, Vio, ayah kangen, gumamnya. Saat ini Rama sedang memakai dasi. Ia harus segera berangkat ke kantor, lantaran pagi ini ada meeting. Mas, nanti aku sama ibu mau shopping, tapi kayaknya uangnya kurang deh, ucap Linda yang baru saja keluar dari kamar mandi. Rama menghela napas. Butuh berapa lagi? Mungkin sekitar... Udah aku transfer. Rama memotong ucapan istrinya. Mendengar itu Linda langsung ngecek ponselnya. Seketika ia tersenyum saat ada notifikasi dari M-Banking miliknya. Terima kasih ya mas. Linda mencium pipi Rama. 10 menit kemudian Rama sudah siap untuk berangkat ke kantor. Sementara itu Linda dan Sukma bersiap untuk pergi shopping. Jujur, Linda awalnya tidak percaya jika ibu mertuanya itu ternyata licik juga. Demi bisa membuat anak keluar dari rumahnya, Sukma rela pura-pura lumpuh. Ana, setelah dari kantor nanti aku harus menjemput mereka. Tak peduli dengan ibu dan Linda. Gumamnya, kini Rama sudah dalam perjalanan menuju kantor. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, kini Rama tiba di kantor. Rama melangkah masuk ke dalam gedung. Setelah tiba di ruangannya, Rama menjatuhkan bobotnya di kursi. Sebelum meeting dimulai, ia akan mengerjakan pekerjaan yang sudah menunggunya. Hah, sudah jam 8. Rama melirik Al-Roji di pergelangan tangannya. Setelah itu ia bangkit dari duduknya dan bersiap untuk ke ruang meeting. Kini Rama serta yang lain sudah berada di ruangan meeting. Hampir semua karyawan sudah berkumpul. Selang beberapa menit, pintu ruangan terbuka. Sosok perempuan berjalan masuk ke dalam, lalu melangkah menuju kursinya. Detik itu juga Rama terkejut saat tahu siapa perempuan tersebut. Meeting berjalan dengan lancar, tetapi Rama sama sekali tidak fokus. Ia masih tidak menyangka jika Ana, istrinya adalah putri dari pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Selama ini perusahaan tersebut dikelola oleh orang kepercayaan Hendra, ayah Ana. Rasanya tidak masuk akal, tapi Ana benar-benar putri dari pemilik perusahaan ini. Dan sekarang Ana diberikan kepercayaan untuk memegangnya. Gumamnya, Rama memijit pelipisnya yang terasa sedikit pusing. Jadi selama ini, Ana dan Papa menyembunyikan semuanya dariku. Tapi apa alasannya? Gumamnya lagi. Rama mengusap wajahnya dengan sedikit kasar. Setelah pulang kerja nanti aku harus bicara sama Ana. Rama menghembuskan napasnya. Setelah itu ia memilih untuk melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu di lain tempat saat ini Ana sedang sibuk dengan pekerjaannya. Awalnya ia menolak untuk memegang perusahaan milik ayahnya itu. Tetapi Hendra dan Anita terus memaksa. Mereka ingin Ana menunjukkan pada suaminya jika dirinya jauh lebih hebat. Pasti setelah ini Mas Rama akan menemuiku, batin Ana. Oh iya, Nabil hari ini dia pulang lebih awal. Ana melirik Al-Roji yang melingkar di pergelangan tangannya. Masih ada waktu, gumamnya. Setelah itu Ana kembali melanjutkan pekerjaannya itu. Selang beberapa menit ponsel Ana berdering. Khawatir ada yang penting, Ana langsung meraih bedah pipi miliknya itu. Tertera nama Rama. Sejujurnya Ana malas untuk bicara dengannya. Tapi bagaimanapun juga Rama masih suaminya. Halo, ada apa? Ana, setelah pulang dari kantor apa kita bisa bertemu? Maaf mas, nanti aku pulang lebih awal. Soalnya hari ini aku mau nemenin Nabil ke ulang tahun teman sekolahnya. Kalau besok bagaimana? Jika tidak nanti aku datang ke rumah. Ada yang ingin aku bicarakan sekaligus jemput kalian. Jemput kami? Iya, Ana, bagaimanapun kita masih suami istri. Dan sampai kapanpun kita akan tetap menjadi suami istri. Kamu memang egois mas. Tidak ingin berpisah tapi mendua, batin Ana. Ana, kamu masih di sana kan? Iya mas, tapi maaf, untuk sementara waktu aku masih ingin di rumah mama. Tolong ngertiin aku mas. Baiklah. Oh iya, kabar anak-anak bagaimana? Alhamdulillah mereka baik. Syukurlah, udah dulu ya, kerjaan aku masih banyak. Iya,
Sambungan telepon terputus. Ana menghela napas. Sejujurnya ia kasihan, tapi mengingat perbuatan Rama membuat Ana harus bersikap tegas. Waktu berjalan begitu cepat. Pukul 11 siang, Ana sudah tiba di sekolah Nabil. Hari ini sebelum pulang ke rumah, Ana akan mampir ke pusat perbelanjaan untuk membeli peralatan sekolah dan juga membeli beberapa barang yang Nabil butuhkan. "Gimana sekolah kamu hari ini?" tanya Ana. "Lancar Bun, aku juga mendapatkan nilai yang tinggi," jawab Nabil. "Anak pintar." Ana mengacak-ngacak rambut panjang putrinya. "Bunda, kita tetap tinggal di rumah nenek kan?" tanya Nabil. "Memangnya kenapa?" Ana menoleh sekilas. "Aku gak mau pulang ke rumah ayah, enak di rumah nenek," jelasnya. "Iya sayang, kita tetap tinggal di rumah nenek kok," sahut Ana. Mendengar itu Nabil tersenyum bahagia. "Lihatlah Mas, putrimu sendiri saja merasa tidak suka tinggal di rumah kamu." Usia Nabil memang belum genap 10 tahun, tetapi dia sudah cukup mengerti, batin Ana. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, kini mereka tiba di pusat perbelanjaan. Setelah memarkirkan mobilnya, Ana dan Nabil segera turun, lalu melangkah masuk ke dalam gedung. Setibanya di dalam, Ana langsung mengajak putrinya ke lantai 3 untuk membeli peralatan sekolah. "Kamu pilih sendiri ya, Bunda tidak tahu mana yang cocok menurut kamu," kata Ana. "Iya Bun," Nabil mengangguk. Setelah itu Nabil memilih peralatan yang ia butuhkan. "Bunda, sudah," ujar Nabil, seraya berjalan menghampiri ibunya. "Oke, kita bayar sekarang," sahut Ana. Setelah itu mereka segera menuju ke kasir. Entah kebetulan atau tidak, Ana melihat Linda hendak membayar barang belanjaannya. Menyadari Ana mendekat, Linda tersenyum sinis, lalu memandangi penampilan wanita yang tak lain istri pertama dari suaminya. "Kamu mampu bayar belanja di sini?" tanya Linda dengan begitu sombong. "Maksud kamu?" Ana menatap wanita yang tak lain adalah madunya itu. "Kamu pasti tak ada uang kan? Karena aku tahu berapa jatah bulananmu selama ini," sahut Linda, sementara Ana hanya tersenyum. "Semuanya jadi berapa Mbak?" tanya Linda. "Total Rp4.500.000, jawab pegawai kasir tersebut. "Ini Mbak." Linda menyerahkan kartu ATM miliknya. "Maaf Mbak, ini tidak cukup, isinya hanya ada 1 juta, ujar pegawai kasir. "Apa? Kok bisa? Perasaan masih banyak." Linda cukup terkejut saat mendapati jika isi ATM miliknya tinggal 1 juta saja. "Kalau begitu saya kembalikan saja barangnya," kata Linda. "Tapi, biar saya saja yang bayar Mbak." Ana memotong ucapan pegawai kasir. Seketika Linda menoleh ke arah Ana. "Baik," pegawai kasir itu mengangguk. Ana tersenyum. "Sekarang sudah tahu kan siapa yang bisa bayar dan siapa yang tidak. Maaf ya, tidak bermaksud untuk sombong." Malu dan marah bercampur menjadi satu. Rasanya Linda tak percaya jika Ana mempunyai uang banyak sehingga bisa membayar barang belanjaannya yang jumlahnya cukup banyak. Sementara itu Ana beranjak pergi setelah selesai membayar. "Ayo sayang, kita pulang sekarang." Ana menggandeng tangan putrinya dan segera pergi dari tempat tersebut. "Ini pasti mimpi, mana mungkin Ana punya uang sebanyak itu." Linda menepuk pipinya, detik itu juga ia meringis menahan sakit. "Tapi sakit, bukan berarti mimpi dong. Mama harus tahu." Setelah itu Linda bergegas untuk pulang. Ia akan memberitahu ibu mertuanya. Ibu sama Mas Rama harus tahu soal ini. Kini Linda sudah dalam perjalanan pulang. Tidak butuh waktu lama, kini Linda sudah sampai di rumah. Setelah memarkirkan mobilnya, Linda bergegas turun, lalu masuk ke dalam rumah. Setibanya di dalam, terlihat jika Rama sudah pulang dan kini tengah duduk di sofa ruang tengah bersama dengan ibunya. "Mas Rama sudah pulang," ucap Linda lalu berjalan menghampiri suaminya dan duduk di sebelahnya. "Kamu dari mana?" tanya Rama. "Habis belanja untuk bulanan Mas." Linda meletakkan kresek yang ia tenteng. "Katanya tadi pagi mau shopping sama ibu, memangnya nggak jadi?" Rama kembali bertanya. "Sudah, terus tadi ibu nyuruh Linda untuk belanja bulanan," Sukma menimpali, sementara Rama hanya mengangguk. "Mas tahu nggak, kalau Ana sekarang beda banget," ujar Linda. "Beda gimana?" tanya Sukma. Setelah itu Linda menceritakan apa yang ia alami saat tadi belanja. "Itu wajar, karena Ana adalah putri tunggal dari perusahaan tempat aku bekerja," ungkap Rama. Seketika mata Linda dan Sukma melotot. "Ram, kamu serius? Ana itu..." "Untuk apa aku bohong, Bu?" Rama memotong ucapan ibunya. Sukma terdiam cukup lama.
Kalau begitu, kamu harus bisa membawa Ana dan anak-anak kembali ke rumah ini. Untuk apa, Bu? Tanya Linda, raut wajahnya terlihat khawatir. Sukma tersenyum. Rama harus bisa menguasai apa yang Ana miliki. Dengan begitu, kehidupan kita akan terjamin. Linda terkejut mendengar hal tersebut. Apa, Bu? Tapi kalau nanti Ana kembali ke rumah ini, nanti Mas Rama pasti akan... Itu sebabnya, kamu harus buru-buru punya anak. Sukma memotong ucapan menantunya itu, sementara Rama hanya diam, entah apa yang ada di benaknya saat ini. Hari telah berganti. Semalam Linda berhasil menggagalkan niat Rama yang hendak pergi menemui Ana dan kedua anaknya. Dan hari ini, Linda akan merencanakan sesuatu agar Rama dan Ana bertengkar. Ia tidak rela jika Ana kembali lagi ke rumah. Mas, nanti pulang kerja kita jalan ya? Minta Linda. Kayaknya nggak bisa, aku mau ke rumah Ana, sekalian jemput mereka. Aku juga sudah kangen sama anak-anak, baru 2 hari tidak melihatnya rasanya sudah sangat rindu. Tuturnya, seketika Linda terkejut mendengar semua itu. Ini tidak boleh dibiarkan, aku harus bertindak, batin Linda. Ya sudah, aku pergi sekarang ya, pamitnya. Iya mas, hati-hati di jalan, saut Linda. Setelah berpamitan, Rama beranjak keluar dari kamarnya. Setibanya di bawah, Rama cukup terkejut saat melihat kondisi rumah yang masih berantakan. Sangat berbeda saat ia masih ada Ana. Meski mengurus 2 orang anak, tapi rumah tidak pernah berantakan. Mainan anak-anak pun tak berserakan. Linda, teriak Rama dari lantai bawah. Rama, kamu kenapa sih? Masih pagi udah teriak-teriak. Sukma berjalan menghampiri putranya. Ibu lihat dong, masa rumah masih berantakan seperti ini? Ujar Rama seraya menunjuk ke arah sofa ruang tengah. Makanya, anak kamu bawa kembali lagi ke sini. Lumayan kan, gratis. Linda nggak mungkin mau mengerjakan semua ini. Ibu juga nggak mau, saut Sukma. Ada apa mas? Tanya Linda yang baru saja turun. Kamu kerjakan semua itu, jangan lupa masak, titah Rama. Seketika Linda terlojak kaget. Aku nggak mau mas, aku nggak biasa kerja seperti itu, tolaknya. Hal tersebut membuat Rama menggelengkan kepalanya. Ibu sudah bilang, jemput Ana. Dia bisa mengerjakan semua ini tanpa harus mencari pembantu, timbal Sukma. Linda diam, antara setuju dan tidak setuju dengan usul ibu mertuanya itu. Tiba-tiba saja bel rumah berbunyi. Takut ada tamu yang penting, Sukma beranjak menuju ruang tamu. Setibanya di sana, pintu ia buka. Setelah terbuka, Sukma cukup terkejut melihat siapa yang datang. Bahkan wanita yang berdiri di hadapannya pun ikut terkejut. Ana, kamu... Selamat pagi, Bu. Aku senang lihat Ibu sudah bisa berjalan lagi. Oh iya, kedatangan aku ke sini hanya ingin memberikan undangan ini. Ana memotong ucapan ibu mertuanya, seraya memberikan kertas undangan tersebut. Ana, ada apa? Tanya Rama yang kini sudah berdiri di sebelah ibunya. Ana tersenyum. Mas, aku cuma ngantar undangan untuk syukuran nanti malam. Aku baru saja membeli rumah. Jangan lupa datang ya, Mas. Linda sama ibu juga. Hah? Beli rumah? Udah ya mas, aku masih ada urusan, sama mau antar Nabil ke sekolah juga. Ana memotong ucapan suaminya itu. Setelah itu Ana bergegas pergi meninggalkan mereka yang masih berdiri mematung. Rama masih berdiri dengan mata yang terus menatap punggung Ana. Ingin rasanya Rama mengejar Ana, tapi itu tidak mungkin. Sementara itu Linda dan Sukma masih tidak menyangka dengan apa yang mereka dengar. Ana, aku berniat ingin menjemput kamu. Tapi kenapa kamu harus membeli rumah? Batin Rama. Aku penasaran rumah seperti apa yang Ana beli, batin Linda. Ana mau beli rumah? Rasanya tidak mungkin. Paling beli rumah jangkrik, batin Sukma. Ya sudah, aku berangkat ke kantor sekarang, ujar Rama lalu berjalan menuju garasi untuk mengambil mobilnya. Iya mas, Linda mengangguk. Setelah Rama pergi, Linda beranjak masuk ke dalam rumah, menyusul ibu mertuanya. Bu, apa kita harus datang? Tanya Linda. Sejujurnya ibu malas, tapi ibu penasaran seperti apa rumah yang Ana beli. Jawab Sukma, lalu menjatuhkan bobotnya di sofa. Aku gak yakin Ana bisa beli rumah. Kalaupun bisa, uang dari mana? Kata Linda. Tapi Rama bilang kalau Ana itu... Bisa saja ini hanya rekayasa, Bu. Ana kerja sama dengan pemilik perusahaan tempat Mas Rama bekerja, atau bisa jadi Ana jual diri agar bisa memiliki apa yang dia inginkan. Linda memotong ucapan ibu mertuanya. Bahkan ia sengaja menjelek-jelekan Ana. Apa?
Rasanya tidak mungkin kalau Ana... Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, Bu. Linda kembali memotong ucapan mertuanya, berharap Sukma termakan omongan menantunya itu. Sukma terdiam sejenak. Kamu ada benarnya juga. Jujur, anak itu cantik, pasti harganya mahal. Lama-lama ibu pasti akan percaya dengan apa yang aku katakan. Batin Linda, wanita itu tersenyum licik. Itu sebabnya kita tidak boleh tertipu dengan apa yang Ana miliki saat ini, kata Linda. Iya, kamu benar. Ibu gak rela kalau Rama sampai bersatu lagi dengan Ana, sahut Sukma. Seketika Linda tersenyum mendengar hal tersebut. Bu, bagaimana kalau Nabil dan Vio kita ambil? Papar Linda. Sukma mengerutkan keningnya. Untuk apa? Bukankah itu akan menyusahkan? Kita ambil mereka untuk kita jadikan alat agar Ana mau menyerahkan hartanya untuk kita. Jelasnya, detik itu juga Sukma tersenyum mendengar usul yang Linda berikan. Ide kamu sangat bagus. Kedua anak itu harus bisa kita jadikan alat untuk kalahkan Ana, ujar Sukma. Sementara Linda tersenyum setelah bisa mengajak ibu mertuanya untuk bekerja sama. Waktu berjalan begitu cepat. Pukul 5 sore Rama baru saja selesai dengan pekerjaannya. Saat ini pria itu sedang bersiap untuk pulang, tetapi sebelum itu Rama ingin menemui Ana terlebih dahulu. Ada sesuatu yang hendak Rama sampaikan. Ana, tunggu, ujar Rama seraya berjalan menghampiri istrinya itu. Ada apa, Mas? Ana menghentikan langkahnya. Ana, ada yang ingin aku sampaikan, kata Rama. Ada apa? Ana menatap wajah suaminya. Tolong kamu dan anak-anak kembali ke rumah. Aku merasa kesepian tidak ada kalian. Mohonnya. Sudah dapat aku duga, Mas Rama pasti akan memohon agar aku dan anak-anak kembali ke rumah. Tapi itu tidak akan pernah terjadi, batin Ana. Maaf Mas, aku tidak bisa. Terlebih aku sudah membeli rumah untuk... Ana, aku mohon, tolong kamu kembali ke rumah. Rama memotong ucapan istrinya. Maaf Mas, aku tidak bisa. Oh iya, sudah dulu ya, aku harus pulang. Jangan lupa nanti malam ya. Setelah mengatakan itu, Ana memutuskan untuk masuk ke dalam mobil. Ana tidak menghiraukan permohonan dari Rama, karena jika diladenin pasti akan semakin melunjak. Rama hanya bisa pasrah. Ia menatap mobil istrinya yang kini sudah melaju pergi. Setelah itu, Rama juga memutuskan untuk pulang. Ia harus bersiap-siap datang ke acara syukuran yang Ana adakan. Kini waktu menunjukkan pukul 7 malam. Rama, Linda, dan ibunya kini sudah dalam perjalanan menuju ke rumah Ana. Kedua wanita itu tidak sabar ingin melihat rumah yang Ana beli. Mereka merasa tidak yakin jika Ana mampu membeli rumah. Rama, ini alamatnya nggak salah, ucap Sukma setelah mobil berhenti di pelataran rumah yang sangat luas. Alamatnya benar, Bu, Linda menimpali. Ia sejujurnya juga terkejut saat melihat rumah yang ada di hadapannya itu. Akhirnya kalian datang juga. Ayo masuk, tidak usah sungkan, ujar Ana dengan ramah. Ia mengajak suami, ibu mertua, dan madunya untuk masuk ke dalam. Oh iya, Sukma mengangguk. Setelah itu mereka masuk ke dalam rumah mewah dan megah itu. Setibanya di dalam, mereka dibuat kagum dengan kemewahan rumah tersebut. Rasanya seperti mimpi, tapi semua itu nyata. Mata Sukma serta Linda terus menyisir setiap sudut ruangan yang mereka lalui. Ana, anak-anak mana? Tanya Rama. Anak-anak ada di ruang tengah, mereka sedang bermain, jawab Ana. Apa aku boleh menemuinya? Tanya Rama. Sementara Ana hanya mengangguk. Setelah itu Rama beranjak menuju ruang tengah. Rasanya tidak sabar, ingin melihat bidadari serta jagoannya. Ana, ada yang ingin ibu sampaikan, ujar Sukma. Ada apa, Bu? Tanya Ana. Sekarang kamu kan sudah sukses. Ibu hanya minta kamu kembalikan uang yang sudah pernah Rama berikan untuk kamu dan juga anak-anak, ungkap Sukma. Seketika Ana terdiam mendengar hal tersebut. Apa aku tidak salah dengar? Dasar ibu mertua tidak tahu malu. Bisa-bisanya meminta uang yang sudah Mas Rama berikan. Dan uang itu adalah uang bulanan yang aku gunakan untuk mengurus isi rumah. Ana membatin. Ia tidak menyangka jika ibu mertuanya akan berbuat seperti itu. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.